Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi. Kembali lagi di acara kita Sudut Pandang Solusi Cerdas untuk Negeri dengan tema Standar Pendidikan Nasional PP nomor 57 tahun 2021 dengan Standar Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah nomor 37. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanjeni bersama dua narasumber saya, Alfonsius Salat dan Aldisius Gilang. Dan saya juga bersama dengan notulen saya yaitu Felix Januarius. Apa kabar Pak Alfonsius Salat? Baik, Apa kabar Pak Aldisius Gilang? luar biasa baik. Tepuk tangan. Saja kita masuk ke dalam perbincangan kita pada siang hari ini, yaitu saya ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kita, yaitu mengapa kita sebagai manusia sangat memerlukan pendidikan. Baik, kepada narasumber kita yang bernama Aldisius Gilang, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh pembawa acara kita hari ini. Baik, menurut saya pentingnya pendidikan ini yaitu tentu saja telah menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa ditinggalkan saat ini, mengingat betapa pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan seseorang akan diukur dari potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan seperti dunia kerja dan sebagainya. Nah, berikut ini menurut saya beberapa hal yang kita butuhkan atau sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, yang pertama, memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Nah, jelas sekali dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, kita akan lebih mendapatkan posisi hidup yang jauh lebih mapan. Kemudian yang kedua, potensi lapangan kerja yang luas. Nah, jelas sekali ya, saat ini dan di masa yang akan datang, potensi pekerjaan yang berpeluang untuk didapatkan oleh seseorang diukur dari pendidikan yang ia tempuh. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pola kepribadian diri. Nah, jelas sekali dengan adanya pendidikan, yaitu dapat membuat kepribadian seseorang jadi terbuka. Bahkan orang berpendidikan jadi lebih mandiri dalam finansial dan beberapa aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, merubah mindset tentang hidup. Nah, karena berpendidikan, jadi seseorang membuka wawasannya, maka sudah pasti pola pikir seseorang tersebut menjadi lebih baik untuk berpandangan ke depannya. Ya, saya kira hanya itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah narasumber yang kedua ingin menambahkan sedikit tentang mengapa kita sebagai manusia sangat memerlukan pendidikan? Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber pertama, saya di sini hanya ingin menambahkan beberapa saja. Di mana seperti yang kita ketahui, pendidikan di sini adalah gerbang untuk menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal yang terkecil hingga hal-hal yang bersifat besar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia ya. Pendidikan di sini juga menjadi bekal untuk mengejar yang kita targetkan. Kita kan sebagai manusia mempunyai target, sehingga tanpa pendidikan maka logika semua yang kita impikan atau target kita itu tidak bisa tercapai kalau tidak mempunyai pendidikan atau kurangnya pendidikan. Di sini saya juga akan menambahkan di sini berdasarkan tentang fungsi dari pendidikan secara nasional, di mana fungsi tersebut seperti yang kita ketahui yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap
warga negaranya tanpa terkecuali. Pendidikan nasional yang bermutu dengan fondasi dengan daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan dunia luar atau dengan orang-orang luar. Ya, di sini saya pertegaskan lagi pentingnya pendidikan untuk Indonesia itu mampu bersaing dengan orang-orang atau dengan dunia-dunia luar. Mungkin sekian tambahan dari saya, Ibu Moderator. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Yang selanjutnya, menurut narasumber, latar belakang terbentuknya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 menurut Anda itu seperti apa? Baik, Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan langsung menjawab yang menjadi latar belakang terbentuknya PP nomor 57 tahun 2021 ya. Di mana pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan, teknologi serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini, di mana penyempurnaan mengenai susunan standar nasional pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksud untuk menandakan pergeseran orientasi dari pendidikan yang berbasis isi menjadi pendidikan yang berbasis kompetensi ya. Di mana pengembangan kompetensi peserta didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponen dari standar nasional pendidikan. Maka kompetensi juga dirumuskan untuk menegaskan sifat integritas dari ranah sikap, baik itu pengetahuan dan keterampilan dalam si peserta didik. Sekian dari saya, Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Alfon. Selanjutnya, apakah narasumber yang kedua ada tambahan mengenai latar belakang terbentuknya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menambahkan beberapa hal terkait dengan penuturan dari pembahas 1. Baik, tentang PP 57 tahun 2001, yaitu memiliki latar belakang bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan belum dapat memenuhi standar kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan standar nasional pendidikan sesuai dengan perkembangan sekarang. Karena mengingat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar nasional dalam pasal PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira hanya ini yang bisa saya tambahkan. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa kepada narasumber kita ya. Tangan. Yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber kita yaitu apa yang menjadi standar kompetensi kelulusan dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Kepada Pak Alfonsius Salat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini standar kompetensi lulusan ya. Standar kompetensi lulusan itu
terdapat di pasal 4, di mana standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria atau minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikannya. Di mana yang selanjutnya standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan itu. Serta yang selanjutnya standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikannya. Yang selanjutnya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan yang pertama itu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya, ketercapaian dari standar kompetensi lulusan ini ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambung selama periode pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan standar kompetensi lulusan ini di mana digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Standar kompetensi lulusan ini terdapat di pasal 4, 5, dan 6, dan 7. Selanjutnya saya akan membahas lagi, tadi kan yang pasal 4 sudah saya bahas, yang selanjutnya ini saya akan menambahkan lagi di pasal 5, di mana di pasal 5 ini standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, di mana yang selanjutnya standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencangkup nilai agama dan moral, terus fisik, motorik, yang ketiganya kognitif, yang keempat bahasa, dan yang kelima sosial dan emosional. Saya rasa sekian jawaban dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan lebih jelas dari narasumber yang kedua. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Apakah narasumber yang kedua ada tambahan sedikit tentang apa yang menjadi standar kompetensi kelulusan dalam PP nomor 57 tahun 2021? Baik, di sini saya akan menambahkan dari penuturan pembahas kita yang pertama. Standar kompetensi lulusan PP 57 tahun 2021 pada pasal 6 di sini yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian, standar kompetensi lulusan pada standar pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kemudian, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya rasa hanya itu tambahan dari saya. Saya serahkan ke Ibu Moderator.
Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Tepuk tangan. Selanjutnya ini adalah perbincangan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber kita, yaitu sejauh mana pandangan dari kedua narasumber tentang standar kelulusan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Ya, kepada narasumber yang pertama, Alfonso Salat, saya persilakan. Baik, terima kasih lagi kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatannya. Baik, langsung saya menjawab pertanyaan Ibu, sejauh mana pemahaman khususnya saya terhadap peraturan PP nomor 57 tahun 2021 ya. Di mana standar nasional pendidikan perlu secara berkala ditinjau kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah melalui penyempurnaan substansi pengaturan. Nah, penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar standar nasional pendidikan tetap mutakhir dan relevan sehingga dapat mendukung peningkatan mutu sistem pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap susunan standar nasional pendidikan dari kurikulum, evaluasi hasil belajar, dan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga sendiri. Seperti contohnya di sini lembaga swasta ya. Dimana saya di sini akan menambahkan lagi standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, di mana di sini difokuskan pada setiap peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan serta mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan baik itu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya rasa sekian yang saya pahami terkait dengan PP nomor 57 tahun 2021. Ibu Moderator, saya kembalikan. Ya, kepada narasumber yang kedua, apakah ada tambahan sedikit tentang sejauh mana pandangan dari narasumber tentang standar kelulusan dalam PP nomor 57 tahun 2021? Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan menurut pandangan saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas ya. Baik, menurut pemahaman saya, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar nasional pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional mencakup standar kompetensi lulusan, diantaranya yang pertama standar visi, kemudian standar proses, kemudian standar penilaian pendidikan, kemudian standar tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, dan selanjutnya standar pembiayaan. Saya kira hanya itu tambahan dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Sudah di penghujung acara kita pada siang hari ini. Saya akan memberi kesempatan kepada dosen saya membacakan kesimpulan dari acara kita pada siang hari ini. Kepada Felix Januarius, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya untuk menyimpulkan talkshow kita pada hari ini. Baik, dari pemaparan narasumber 1 dan narasumber yang kedua, yang dapat saya simpulkan yaitu peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021
tentang standar pendidikan nasional, yaitu juga memiliki latar belakang bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Baiklah, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih kepada notulen saya. Tepuk tangan untuk pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan temperamen atau rencana yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.